Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Dr. Santi Anugrahsari, spesialis mata dari bagian mata Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja. Pada hari yang berbahagia ini merupakan Hari Penglihatan Sedunia 2022. Dan dalam rangka menyambut Hari Penglihatan Sedunia atau yang sering kita sebut dengan World Sight Day 2022 dengan tema Love Your Eyes atau Sayangi Penglihatanmu. Dari sekian banyak materi mengenai penglihatan, untuk kali ini kami akan sharing sedikit mengenai low vision. Low vision merupakan kehilangan penglihatan berupa keterbatasan penglihatan yang tidak bisa diperbaiki dengan kacamata, lensa kontak, atau pembedahan. Lalu kemudian, apa bedanya antara low vision dengan buta? Low vision itu sendiri bukanlah kebutaan total. Buta total berarti tidak bisa melihat sama sekali. Sedangkan low vision terkadang masih bisa melihat, tapi dengan penglihatan yang rendah atau terbatas. Seseorang yang mengalami low vision masih bisa melihat berbagai bentuk angka, bentuk, dan huruf, serta masih peka terhadap cahaya. Hal ini tentunya berbeda dengan buta total yang tidak dapat melihat bentuk atau cahaya apapun. Low vision dan gangguan penglihatan lainnya merupakan masalah kesehatan yang serius karena bisa berdampak pada penurunan kemampuan individu, produktivitasnya, dan kualitas hidupnya. Definisi WHO menyebutkan bahwa jika kacamata biasa atau lensa kontak tidak dapat mengembalikan ketajaman penglihatan seseorang ke kondisi normal, berarti ada kerusakan pada sistem penglihatannya, dan orang tersebut dikatakan menderita low vision. Tajam penglihatan setelah koreksi refraktif lebih dari 3/60 hingga kurang dari 3/10 dan lapang penglihatannya kurang dari 10 derajat. Jelas di sini bahwa low vision berbeda dengan buta. Penderitanya cuma kehilangan sebagian penglihatannya dan masih memiliki penglihatan sisa yang dapat ditingkatkan bila difungsikan dengan benar. Berdasarkan perkiraan WHO, kasus low vision angkanya 3-4 kali lebih besar dari angka kebutaan. Di Indonesia diperkirakan jumlah anak usia 0-15 tahun berjumlah 70 juta orang, di mana prevalensi kebutaan pada anak-anak adalah 0,9 setiap 1000 anak. Jadi diperkirakan jumlah anak dengan low vision adalah 210.000 orang. Untuk penyebabnya apa sebenarnya penyebab utama dari low vision? Ini bisa terkait dengan gangguan pada lensanya, kemudian gangguan pada syaraf matanya, gangguan pada kelainan refraksinya, gangguan pada retinanya, pada kornea, dan lain-lain. Anak-anak dengan low vision merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian dan perlu dilakukan intervensi agar tidak berlanjut dan tidak menjadi penderita tunanetra. Berkaitan dengan low vision atau mata kurang awas, maka identifikasi dan penemuan kasus termasuk screening pada anak sekolah merupakan upaya yang dapat dilakukan pada tingkat pelayanan dasar. Selanjutnya pada tingkat setelahnya, yaitu pada tingkat sekunder dan tersier, koreksi kelainan refraksi yang merupakan rujukan dari tingkat primer perlu diantisipasi dengan penyediaan kacamata yang terjangkau. Bila terlambat ditangani, anak penderita low vision akan kehilangan penglihatannya. Sebaliknya, bila segera ditangani, yang berpotensi menjadi penderita akan bisa diselamatkan. Jadi yang sudah menjadi penderita pun, sisa-sisa daya tajam penglihatannya bisa dipertahankan. Alat bantu visual yang bisa meningkatkan ketajaman penglihatan dan meningkatkan kualitas hidup penderita low vision ada beberapa jenis. Di sini adalah seperti kacamata teleskopik, lensa yang mampu menyaring cahaya, kacamata pembesar, kaca pembesar, kacamata baca lensa prisma. Selain daripada alat bantu visual, kita juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan berbagai perangkat non-optik yang bisa memperjelas penglihatan. Semisal perangkat lunak yang menyederhanakan penggunaan komputer dengan pembesaran atau juga dengan fitur-fitur pembaca teks. Kemudian juga dengan bahan cetak atau dokumen dengan teks yang berukuran besar, kemudian bisa dengan rekaman audio, bisa dengan perlengkapan lampu khusus, dan bisa dengan ponsel berkontras tinggi dan ukuran angka yang besar. Yang perlu kita waspadai adalah pada bayi prematur.
yang sudah sepatutnya mendapat penanganan oleh suatu tim dokter. Jadi bukan hanya dari dokter anak, tapi juga dari dokter paru dan juga dokter mata. Berkaitan dengan mata, pada bayi prematur tanpa penanganan yang komprehensif, bayi yang lahir lebih dini bisa menjadi penderita low vision. Kenapa dalam hal ini? Karena dalam kasus seperti ini, untuk bisa bertahan hidup, bayi perlu mendapat bantuan oksigen. Dan celakanya adalah mata bayi tersebut belum siap menerima oksigen terlalu banyak. Apabila kita berikan oksigen dengan berlebihan, retina pada bayi tersebut justru tidak bisa tumbuh lagi, atau yang bisa kita katakan dengan retinopati prematuritas. Sehingga bagian penting dari organ penglihatan atau retina tersebut menggulung, dan ini adalah salah satu penyebab dari terjadinya low vision pada bayi prematur. Faktor genetik juga bisa menyebabkan seorang anak menderita low vision, misalkan pada retinitis pigmentosa dan glaukoma kongenital. Semua ini memang memerlukan dukungan sistem yang memadai, perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, kemudian juga mungkin pihak swasta, orang tua, guru, sistem pendidikan di sekolah, dan juga dokter mata, dan juga dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Mata adalah jendela dunia, sayangi penglihatan Anda. Selamat Hari Penglihatan Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.